Ya, di tengah berbagai sentimen negatif yang menyelimuti pasar keuangan global, kita lihat memang tadi pagi sejumlah bursa saham Asia, Sinta, kalau kita lihat kompak berada di zona hijau mengikuti pergerakan bursa saham Wall Street atau kiblatnya bursa saham. Tapi tampaknya tidak bagi IHSG justru terkena PHP di awal-awal dibuka di zona hijau, tapi tampaknya energi itu tidak bisa bertahan untuk menguat dan kemudian kita lihat menjelang sesi kedua bahkan penutupan sesi satu IHSG justru terperosok ke zona merah. Sebetulnya apa saja sih sentimen yang memberatkan laju IHSG pada hari ini, Sinta? Iya, Sasa, memang kalau kita lihat sentimennya cukup beragam gitu ya. Seperti tadi malam kita perhatikan juga bahwa inflasi Amerika Serikat ini menyentuh ke level 8,2% secara year on year begitu ya pada September. Meskipun memang kalau dilihat melandai begitu jika dibandingkan dengan Agustus yang berada di 8,3%. Namun sebetulnya data inflasi Amerika Serikat ini memang masih di atas ekspektasi para ekonom dan juga pelaku pasar, yakni sebesar 8,1% begitu ya, Sasa. Dan memang masih tingginya inflasi ini membuat keyakinan pelaku pasar bahwa memang The Fed ini masih akan bersikap hawkish begitu ya untuk menaikkan suku bunga acuannya gitu. Dan tentunya ini dinanti-nanti juga oleh para pelaku pasar begitu, artinya di sisa tahun 2022 ini akan kemana begitu ya, dan sebesar apa kira-kira The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya begitu. Iya, apalagi dalam risalah terakhir dari FOMC juga menegaskan kalau The Fed ini akan tetap menekan inflasi sampai betul-betul sesuai dengan target ya. Seperti tadi Sinta katakan di level 2%. Dan kalau kita lihat sepanjang tahun ini The Fed sudah menaikkan suku bunga acuannya sekitar 300 basis point. Kita akan lihat apakah nanti ini juga akan terefleksikan dengan berbagai bank sentral global lainnya yang juga turut mengikuti menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Nah itu tadi kalau dari sentimen perekonomian ekonomi terbesar di dunia. Kalau misalkan kita lihat dari segi perekonomian terbesar kedua di dunia yaitu China, ini juga sentimen-sentimennya turut menjadi perhatian pelaku pasar. Ada sentimen apa Sinta dari China? Baik, ini adalah yang ditunggu-tunggu begitu ya. Ini sentimen yang menjadi perhatian pasar itu adalah rilis data perdagangan China ya. Karena China juga akan merilis neraca perdagangan di September. Ini kenapa menarik ditunggu begitu ya? Karena memang China ini sudah sempat bangkit gitu setelah sempat terperosok begitu pada bulan Agustus. Dan seperti kita ketahui China ini adalah memang mitra dagang terbesar Indonesia, sehingga memang pergerakan ekspor impor negara tirai bambu ini akan sangat berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia. Apalagi belum lama ini kan memang China kalau kita lihat melakukan lockdown begitu, dan ini juga tentunya berdampak kepada perlambatan ekonomi dari China sendiri begitu. Iya, tentunya akan ada spillover kepada Indonesia sendiri. Kalau kita lihat datanya juga memang surplus neraca perdagangan China ini anjlok ya, cukup signifikan yaitu menjadi 79,39 miliar dolar pada Agustus, atau ini sebetulnya level terendahnya nih dalam 3 bulan. Kita nantikan saja seperti apa terkait dengan neraca perdagangannya dan seberapa besar dampaknya bagi Indonesia begitu sebagai mitra dagang utamanya. Ya. Nah, di satu sisi di tengah berbagai sentimen negatif yang menyelimuti perekonomian global, sebetulnya dari dalam negeri ini ada sentimen negatif tapi tampaknya belum mampu mengangkat atau mendorong penguatan IHSG untuk ke laju zona hijau ya Sinta ya. Baik, dan kita lihat juga ini berikutnya begitu ya, Sasa, ada sentimen yang boleh dibilang positif gitu ya, karena kalau kita lihat begitu penjualan mobil ini sebetulnya cukup bergairah gitu, di mana Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo ini melaporkan bahwa penjualan mobil nasional September 2022 ini tumbuh sekitar 19% jika dibandingkan dengan periode September 2021. Artinya lonjakan penjualan mobil ini tentunya dapat menjadi sinyal atau sinyal positif ya tentunya bagi perekonomian Indonesia, karena penjualan mobil ini adalah sebagai indikator pergerakan konsumsi masyarakat Indonesia. Jadi artinya memang kalau kita lihat daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian begitu ya, artinya apalagi ada perlambatan ekonomi begitu, masih boleh dikatakan cukup bergairah dan juga tumbuh positif. Cukup menarik kalau kita lihat rekor dari capaian penjual mobil ini, karena sebetulnya dari segi sentimen ini ada sentimen terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi, tentunya ini sebenarnya harusnya mempengaruhi, tapi ternyata tidak kalau kita lihat data-datanya gitu ya. Nah ini ada data lagi seputar penjualan mobil, boleh Anda detailkan tidak seperti apa nih terkait emiten-emiten yang bergerak di sektor otomotif khususnya Sinta? Baik, untuk selanjutnya ini masih seputar penjualan mobil begitu ya, untuk dari grup Astra atau PT Astra International Tbk yang mencatatkan peningkatan penjualan mobil pada September 2022 hingga lebih dari 20%. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil domestik Astra mencapai 413,464 ini unitnya begitu ya saya hingga September 2022, dan jumlah tersebut naik 20,25% jika dibandingkan dengan realisasi 343.837 unit per September 2021. Artinya ini penjualan hingga September 2022 ini memang masih didominasi oleh Toyota yang mencapai 243.883 unit. Artinya penjualan ini naik begitu ya saya 16,91% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar
1.616 unit. Head of Corporate Communication Astra International Boy Kelana Subroto menuturkan penjualan mobil Astra hingga September 2022 mencapai 414.000 unit atau meningkat sebesar 20% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara kinerja penjualan mobil Astra begitu pada September 2022 juga menunjukkan peningkatan sebesar 12% kalau kita lihat ini secara bulanan. Jadi boleh dibilang seperti tadi sudah disampaikan ya bahwa memang daya beli masyarakat di golongan tertentu memang masih cukup ada begitu. Walau kalau kita lihat memang industri otomotif atau juga mobil ini sebetulnya kebutuhan tersier kalau di masyarakat. Iya, artinya juga target dari Gaikindo juga yang targetnya sekitar 900.000 unit tampaknya juga optimistis bakal dicapai ya dengan melihat capaian-capaian yang sudah terlihat dari data-data yang tadi disampaikan oleh Sinta. Nah, kalau tadi dari sektor otomotif, Sinta, kalau kita beralih nih terkait dengan IHSG, sepanjang perdagangan hari ini kan cukup volatile gitu ya. Di saat bursa saham Asia yang justru kompak menguat, di satu sisi memang ada sentimen negatif terkait data inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih menanjak, tapi IHSG ini bahkan pada hari ini menyentuh lowest levelnya begitu ya, dan kembali lagi ke level psikologis di 6.800. Seperti apa analisa Anda terkait dengan pergerakan IHSG pada hari ini, Sinta? Iya, Sasa, memang kalau kita perhatikan bersama begitu ya, IHSG ini sudah terkoreksi total selama 6 hari beruntun, artinya sejak Jumat pekan lalu begitu ya. Dan pada perdagangan Jumat ini pun IHSG ditutup melemah hampir 1% begitu ya, di 0,96% berada di level 6.814,53 begitu, dan ini sebetulnya semakin menjauh begitu dari level 7.000-an, sekarang berada di level 6.800-an begitu ya, artinya ini adalah level terendah IHSG dalam sebulan terakhir. Dan kalau kita lihat juga dalam sepekan ini IHSG ini bahkan sudah melemah hingga lebih dari 3%, Sasa. Ini artinya begitu ya, dampak kenaikan dari BBM, inflasi dan Amerika Serikat juga menghantui investor. Artinya ini ada sedikit kecemasan begitu ya. Dan kalau kita lihat juga pada perdagangan hari ini, volume transaksi ini mencapai 22,312 miliar saham, namun hanya mencatatkan turnover di angka 11,4 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat juga sebanyak 179 saham terapresiasi, 340 saham terpantau mengalami koreksi dan juga ada 155 saham stagnan. Dan dalam sepekan terakhir kita juga lihat gitu ya bahwa sebetulnya terjadi net foreign sale di all market yang memang kalau kita lihat terhitung cukup tinggi ya. Ini angkanya mencapai 796,09 miliar rupiah begitu. Artinya memang ini cukup banyak sentimen yang boleh dibilang negatif gitu. Akhirnya berdampak juga kepada IHSG kita begitu. Betul, Sasa. Memang tampaknya cukup berat bagi IHSG untuk kembali ke level psikologis kejayaan begitu ya, di atas 7.000. Karena kalau kita lihat secara teknikal juga memang ini pergerakan IHSG masih berada di bawah rentang moving average 20 dan juga moving average 50-nya, dan kalau kita lihat secara candlestick memang ini tampaknya ada masih masuk dalam tren bearish begitu ya, sehingga memang kalau level-level ini masih belum bisa ditembus begitu ya, terutama di kisaran level 6.900, maka kayaknya tidak menutup kemungkinan kalau pelemahan IHSG masih terus berlanjut dengan kalau kita lihat 6 hari beruntun di Sinta terperosok di zona merah, maka tidak menutup kemungkinan kalau IHSG bakal akan menembus ke supportnya di 6.700. Thank you Sinta atas ulasan Anda terkait dengan pergerakan IHSG di sepanjang hari ini.